Risma gitu kan. Oke lah, saya bilang itu mendadak sebenarnya, itu udah satu hal yang direncanakan. Jadi ya kita makan siang ya, dan cair lah ya gitu-gitu. Banyaklah cerita-cerita yang Om Direktur menceritakan oleh beliau, tapi yang realnya apa yang bisa kita ceritakan di publik itu memang kita buat bersama-sama untuk podcast ya. Di catatan Adiaswan itu makanya Risma pengen bercerita banyak, itu hampir 1 jam, jadi kita bagi dua untuk itu bagaimana pergulatan batin dia ketika dia harus keluar dari lingkaran mereka itu, terutama pada tanggal 15 Desember 2025 di gelar perkara khusus. Rupanya yang melihat jelas itu dan paling lama itu ada Risma, dan Risma mengakui saya melihat bahwa itu ada lintasan merah, bersama dari termak, sama ada embos. Ya. Kalau mereka tidak, Roy Suryo, Tifa dan lain-lain itu tidak, cuma sebentar dong ini tidak mengakui lah seperti itu. Terus saya tanya untuk itu, setelah itu kenapa berubah cara bicaranya gitu, kayak seperti di podcast. Ya dia bilang, nah, itu ada penggiringan seperti itu kayak penasihat itu, menurut dia ya. Tapi setelah itu dia bergulat hatinya itu, akhirnya dia memutuskan setelah itu saya harus berbicara kebenaran. Itu dikatakan. Walaupun saya nanti dihukum, yang penting saya sudah mengungkapkan kebenaran itu. Karena saya tanyakan juga motivasinya apa untuk itu. Ya motivasinya sebetulnya dari awal saya ingin mencari secara ilmiah gitu, penelitian-penelitian itu berdasarkan metode-metode dia. Dan dia akui metodenya yang dipakai juga salah gitu kan. Nah itulah maka dia mau revisi 400 halaman itu, dia akan tarik, dia akan revisi lagi. Nah, soal itu sekitar ya awal Juni lah itu sudah selesai gitu. Dan itu akan dia terbitkan lagi gitu. Artinya buku yang selama ini yang ada itu adalah buku sampah yang pernah saya katakan itu, karena sudah tidak punya maknanya lagi, karena 400 sekian halaman itu ada Risma yang buat, 100 sekian halaman itu Tifa yang buat. Tapi kalau kita bicara Tifa tidak ada korelasinya dengan penelitian yang dilakukan mengenai analog ataupun digital dari ijazah itu. Yang melakukan itu adalah Risma. Ya kalau Roy Suryo bagaimana? Roy Suryo dia, mohon maaf, Roy Suryo kemudian yang hanya 49 halaman itu pun juga menggunakan apa? WA yang dikirim ke dia. Semua layout dan sebagainya itu adalah Risma yang melakukan itu, ya. Nah, menurut saya mereka itu pelengkap penderita. Dengan tidak adanya Risma ini ya, saya bisa katakan mereka ini tidak mempunyai suatu bahan, tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bisa bagaimana mengatakan bahwa ijazah itu palsu, ya. Karena kuncinya itu adalah di dia semua untuk masalah itu. Dan hot isu yang sedang ini itu saya tidak membicarakan ya kalau masuk ke ranah privat itu, ya. Memang saya mendapat itu, terus dikatakan ada bohir, iya ada bohir, ada berapa mon, tidak disebutkan berapa amountnya itu. Siapa-siapa orang-orang itunya ada disebutkan juga, tapi saya tidak bisa ungkapkan di publik. Ya. Diungkapkan ada inisial-inisial. Sebelum juga, ya mungkin setelah habis lebaran, kalau mungkin waktu itu saya lupa, dia katakan ke saya bahwasanya dia bertemu dengan 2 pengacara, inisialnya AK, terus AG, kemudian ada dipimpin oleh AS katanya. Ya. Saya sebutin inisialnya aja, dan itu membujuk Risma untuk gabung lagi ke pasukan mereka itu, ya seperti itu. Ya pasti ada iming-imingnya di situ kan. Nah itu tidak disebutkan iming-imingnya untuk apa. Gitu. Pasti yang jelas di sini adalah kalau kita lihat pengakuan Risma bahwa itu ada ijazah asli berdasarkan yang dia lihat di Polda Metro Jaya itu, artinya mereka itu melakukan penelitian itu penelitian omong-omong. Persis yang dikatakan oleh saudara Bonatua Silalahi, ya. Nah inilah plot twist yang selalu dilakukan oleh mereka untuk menutupi lagi, ya, dari kesalahan atau metodologi, hipotesis dan sebagainya yang dilakukan oleh mereka. Itu permasalahannya gitu. Ya, jadi sekarang ini yang kita lihat, ya mudah-mudahan ya infonya itu adalah pertengahan ini, minggu depan dilimpahkan, pertengahan ini sudah bisa P21. Ya kita RJ sudah selesai. Ya karena RJ selesai itu pada hari Kamis itu ada penandatanganan yang terakhir dari saksi pelapor yaitu Marit Samuel Sweken, ya kawan kita.
Dan sebelumnya saya mendampingi Lecumanan dari Beradi Bersatu, kemudian ada Andi Kurniawan. Mereka semua sudah tanda tangan dan di atas materai semua. Artinya RJ komplit, tinggal menunggu bagaimana SP3 itu diterbitkan. Itu aja dari Polda Metro Jaya. Nah teman-teman, kalau kita lihat dalam minggu kemarin itu banyak plot twist yang dilakukan dengan menuduh saya sebagai maklar RJ, ya kan? Yang dibuat WA palsu. Saya katakan itu, saya sudah jelaskan ya ke media juga bahwa WA palsu itu tidak ada, ya. Tapi memang ada orang yang mengatasnamakan Tifa itu mengirim WA ke saya dan saya sudah jelaskan juga di media massa untuk itu. Tapi itu diplot twist oleh Roy Suryo yang menurut saya ya memang mereka mencari-cari bagaimana menghidupkan lagi opini publik ya terhadap ijazah ini yang menurut saya seluruh masyarakat Indonesia sudah paham apa yang mereka lakukan itu adalah kebohongan belaka dan fitnah. Itu yang terjadi. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ya.